Selamat pagi, perkenalkan nama saya Regina Kolo, NIM 1411935. Saya semester 3 dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengetahuan laboratorium. Dan yang akan saya bahas dalam video ini ialah peralatan laboratorium IPA Biologi yang wajib dimiliki di sekolah menengah pertama, yang dimulai dari perabot. Perabot yang pertama, kursi. Kursi yang dimiliki harus kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Yang kedua, meja peserta didik. Meja peserta didik juga harus kuat dan stabil. Ukurannya memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang. Yang ketiga, meja demonstrasi. Meja demonstrasi juga harus kuat dan stabil. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan. Yang keempat, meja persiapan. Meja persiapan juga harus kuat dan stabil. Ukuran meja harus memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Yang kelima, lemari alat. Ukuran lemari alat harus memadai untuk menampung semua alat. Lemari alat juga harus selalu tertutup dan dapat dikunci. Yang keenam, lemari bahan. Ukurannya harus memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat. Lemari bahan juga harus selalu tertutup dan dapat dikunci. Yang ketujuh, bak cuci. Bak cuci juga harus selalu tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai. Bagian yang kedua, peralatan pendidikan. Yang pertama, mister. Panjang mister minimum 50 cm, ketelitiannya 1 mm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong ketelitiannya 0,1 mm. Yang ketiga, timbangan, memiliki ketelitian yang berbeda. Yang keempat, stopwatch, ketelitiannya 0,2 detik. Yang kelima, roll meter, panjang minimumnya 5 meter, ketelitiannya 1 mm. Yang keenam, termometer 100 derajat Celcius, ketelitiannya 0,5 derajat. Yang ketujuh, gelas ukur, ketelitiannya 1 ml. Yang kedelapan, massa logam. Dari jenis yang berbeda, minimum massanya 20 gram. Yang kesembilan, multimeter AC per DC 10 kOhm per volt. Dapat mengukur tegangan arus dan hambatan. Batas minimum ukur arus 100 mA sampai 5 ampere. Dan batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV sampai 50 volt. Dan batas minimum ukur tegangan untuk AC 0 sampai 250 volt. Yang ke-10, batang magnet. Batang magnet ini dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. Yang ke-11, globe. Memiliki penyangga dan dapat diputar. Diameternya minimum 50 cm. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. Yang ke-12, model tata surya. Dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. Yang ke-13, Garputada. Bahannya baja, memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. Yang ke-14, bidang miring. Kemiringan dan kekasaran permukaan dapat diubah-ubah. Yang ke-15, dinamometer. Ketelitiannya 0,1 Newton atau cm. Yang ke-16, katrol tetap. Yang ke-17, katrol bergerak. Yang ke-18, balok kayu. Memiliki massa, luas permukaan dan koefisien gesek berbeda. Yang ke-19, percobaan muai panjang. Mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk 3 jenis bahan.
Yang ke-20, percobaan optik. Mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing minimumnya dengan 3 nilai jarak fokus. Yang ke-21, percobaan rangkaian listrik. Mampu memberikan data hubungan antara tegangan arus dan hambatan. Yang ke-22, gelas kimia berskala volume 100 ml. Yang ke-23, model-model sederhana. Minimumnya terdiri dari atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat dirangkai menjadi molekul. Yang ke-24, pembakar spiritus. Yang ke-25, cawan penguapan. Bahannya keramik permukaan dalam diglasir. Yang ke-26, kaki 3. Dilengkapi dengan kawat kasah dan tingginya sesuai tinggi pembakar spiritus. Yang ke-27, plat tetes minimumnya ada 6 lubang. Yang ke-28, pipet tetes tambah karet ujungnya pendek. Yang ke-29, mikroskop monokuler. Minimumnya 3 nilai perbesaran objek dan 2 nilai perbesaran okuler. Yang ke-30, kaca pembesar. Minimumnya ada 3 nilai jarak fokus. Yang ke-31, poster genetika. Isi poster jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Yang ke-32, model kerangka manusia. Tingginya minimum 150 cm. Yang ke-33, model tubuh manusia. Tingginya minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Bagian yang ketiga, media pendidikan, yang terdiri dari papan tulis. Ukurannya minimum 90 cm kali 200 cm. Harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik dapat melihatnya dengan jelas. Bagian yang keempat, perlengkapan lain, yang terdiri dari soket listrik. 1 soket untuk tiap meja peserta didik, 2 soket untuk meja demo, 2 soket untuk di ruang persiapan. Yang kedua, alat pemadam kebakaran, mudah dioperasikan. Yang ketiga, peralatan P3K. Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa, obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. Yang keempat, tempat sampah. Yang kelima, jam dinding. Sekian dari video penjelasan saya ini. Saya ucapkan terima kasih.